Yang pertama adalah ada yang namanya pernyataan atau proposisi, ya. Itu kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja, tapi tidak sekaligus benar dan salah. Ya, misalkan saya punya pernyataan Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, itu pernyataan yang nilainya benar saja, kan? Kemudian Stephen adalah seorang perempuan. Itu adalah pernyataan yang salah, kan? Nah, itu hanya satu jadi benar saja atau salah saja. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan saya punya pernyataan uh, apa uh, vaksin COVID, vaksin Sinovac gitu ya, mempunyai tingkat efektivitasnya 100% misalkan, gitu ya. Kan ada sebagian yang mengatakan benar, sebagian mengatakan salah, ya berarti belum tentu. Jadi, ya itu bukan pernyataan kalau seperti itu ya, karena kita nggak tahu ini pernyataan benar kan, nggak ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan enggak, gitu ya. Kalau Jakarta ibu kota Indonesia kan, kalau yang bilang salah itu udah jelas itu dia nggak ngerti gitu ya, ada jelas dia nggak tahu gitu kan ya. Padahal kan Jakarta ibu kota Indonesia, gitu ya. Nah, itu pernyataan, kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja. Ya. Nah, biasanya dinyatakan dalam huruf kecil, P, Q, R, dan seterusnya. Sedangkan kalimat terbuka itu kalimat yang memuat peubah atau variabel, sehingga belum dapat ditentukan benar atau salahnya. Contohnya X tambah 5 sama dengan negatif 2. Nah, kalau saya bilang X-nya itu 1, nah itu sebagai pernyataan yang salah. Kalau saya punya X-nya itu min 7, itu suatu pernyataan yang benar. Tapi kalau dikatakan X tambah 5 sama dengan negatif 2, itu disebut sebagai kalimat terbuka. Gitu ya, dia memuat variabel. Yang ketiga, di sini di dalam pernyataan itu biasa dikaitkan dengan yang namanya operasi pernyataan. Di sini ada macam-macam. Yang pertama ini saya bulatin karena nulisnya salah, harusnya begini ya. Jadi bukan di atasnya gini, bukan itu ya. Itu dibacanya negasi. Gitu ya. Jadi negasi P, kemudian ini negasi Q. Jadi yang namanya pernyataan itu, kalau ada satu buah pernyataan namanya P, itu hanya ada dua kemungkinan, benar atau salah. Tapi kalau saya punya dua pernyataan P sama Q, maka di situ ada 4 possibility, bisa benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Makanya dibuat ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, ada benar-benar, baris kedua itu P-nya benar, Q-nya salah, dan seterusnya. Lalu yang namanya negasi P adalah bukan P dibacanya ya. Bukan P itu berarti kalau ini benar, ini jadi salah, ini benar, salah, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Begitu ya. Nah, negasi Q ya berarti tinggal dari Q-nya saja dikasih negasi, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada P dan Q. Nah, P dan Q itu berarti kalau untuk baris pertama, P-nya benar, Q-nya benar. Kok bisa sih nilainya benar? Begitu ya. Kalau saya punya pernyataan, misalkan saya suka makan mie dan minum teh kotak, misalkan begitu ya. Saya punya pernyataan seperti itu. Kemudian ketika dikonfirmasi, memang benar saya suka makan mie ya, dan suka minum mie, maksudnya minum teh kotak gitu ya. Nah, minum teh kotak dan suka makan mie gitu. Jadi pernyataan saya suka makan mie dan minum teh kotak itu pernyataan yang benar gitu ya. Sedangkan kalau misalkan yang baris kedua, tiga, empat ini kenapa bernilai salah? Karena salah satu pernyataannya salah gitu ya. Jadi saya suka makan mie dan minum teh kotak. Ketika dikonfirmasi, saya nggak suka tuh makan minum teh kotak begitu ya. Nah, jadi pernyataan itu secara
utuh satu pernyataan itu adalah pernyataan yang salah, gitu ya. Nah, demikian pula untuk yang lainnya begitu. Nah, jadi bab ini sebenarnya sederhana gitu ya. Namanya logika matematika gitu ya. Kita di sini ya setelah kalian tadi tes cukup lama gitu ya dengan dua topik ya, SPL barisan deret dan notasi sigma, ya kita masuk di sini topik yang saya kira nggak memeras otak begitu banyak gitu ya, memeras energi begitu banyak. Nanti mungkin kalau minggu depan ya kita bisa masuk. Oh, minggu depan tapi kita sepakati aja deh, mau tes lingkaran dan koordinat geometrinya minggu depan atau mau 2 minggu lagi, 4 Oktober. Itu boleh-boleh saja sih. Mau 27 September atau 4 Oktober. Jadi ada jeda 1 minggu. Jadi kalau misalkan tes yang 4 Oktober, minggu depan kita akan masuk materi yang cukup berat, yaitu trigonometri. Ya. Mau disepakati demokrasi 27 September atau 4 Oktober, atau keputusan tunggal saja, yaitu diktator ya dari saya langsung, atau mau bagaimana? Ya, silakan. 27 September atau 4 Oktober? Baik. 4 Oktober. Oke, tadi Steven mintanya lebih awal, kalau bisa sebelum 27 September. Saya nggak ngomong ini kalimat salah ini. Ya, itu merupakan pernyataan yang salah. Ya. Pernyataan salah ini. Ya. Oke. Nah, jadi kita sepakati 4 Oktober saja ya. Jadi dalam pernyataan yang salah pasti ada yang namanya provokasi ya. Oke. Jadi kita sepakati 4 Oktober itu tes koordinat geometri dan apa tadi? Lingkaran ya. Baik. Nah, minggu depan kita akan masuk materi yang cukup berat ya, trigonometri. Nah, ini materinya sederhana aja, logika matematika, logika sederhana. Kan ini dari tadi juga belajarnya bahasa Indonesia aja kan. Jadi nggak repot sebenarnya ya. Ya pemanfaatannya di mana sih kalau kita belajar benar, salah, benar, onan ini gitu ya. Apa-apaan ini. Ini tujuannya manfaatnya buat nanti kalau di rangkaian listrik. Salah satu contohnya gitu ya. Jadi ada yang nanti kalau dan ini kan dikaitkan dengan rangkaian listrik itu dia seri. Ya, kalau atau itu dia paralel gitu. Nanti kalau saklarnya dibuka atau ditutup, jalan nggak aliran listrik. Ini kan jaringannya kan nggak sesederhana itu, ya, kompleks jaringannya. Jadi kita buatkan dalam sebuah operator. Nah, operatornya seperti ini contohnya ya. Ada tadi dan, atau, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat lagi ya seterusnya. Nah, tadi sampai mana? Sampai yang dan. Nah, sekarang yang atau. Ini dibacanya P atau Q. Ya, kalau atau ini salah satu benar, dia benar. Makanya kenapa ketika dua-duanya ini PQ-nya benar, ini nilainya benar. Lalu PQ ini P-nya benar, Q-nya benar, dia juga benar. Tapi kalau dua-duanya salah, dia nilainya salah. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ini bacanya ataukah. Ya, kalau ataukah itu dia mesti di sini kan dibacanya ataukah. Kalau yang tadi namanya itu disjungsi inklusif, kalau yang ataukah itu disjungsi eksklusif gitu ya. Nah, kalau disjungsi eksklusif itu di sini harus salah satu, nggak boleh dua-duanya gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen bilang begini, saya suka makan mie atau minum teh kotak. Ya. Pernyataannya itu benar kalau misalkan saya cuma suka salah satu. Ya. Tapi ketika ditanya ditanya nih, makan mie ataukah minum teh kotak? Nah, gitu ya. Kamu mau dua-duanya? Artinya serakah. Gitu ya. Kalau kamu nggak mau salah satu, nggak boleh. Gitu ya. Nah, itu pernyataan yang salah. Kecuali kalau misalkan dipilihnya salah satu. Makan mie saja deh.
minum teh kotak saja. Nah, itu pernyataannya apa? Jadi maksudnya eksekusinya benar gitu ya. Jadi berkaitan dengan pernyataan itu, eksekusinya yang harus dilakukan adalah ya harus memilih salah satu begitu. Nah, kemudian yang ini dibacanya jika P maka Q. Kalau jika P maka Q, dia nilai kebenarannya seperti ini. Ya, untuk masing-masing kemungkinan nilai kebenaran. Kok bisa sih yang pertama benar? Misalkan gini ya. Jika hari hujan maka saya tidur. Misalkan gitu ya. Jadi jika hari hujan, jadi ini itu hari hujan. Maka saya tidur. Ini saya tidur. Misalkan gitu ya. Jadi ini dibacanya jika hari hujan maka saya tidur. Nah, kemudian hari hujan gitu ya. Kemudian benar, saya tidur. Berarti pernyataan saya ngomong jika hari hujan maka saya tidur benar. Terus yang kemungkinan kedua. Hari hujan, saya nggak tidur. Gitu ya. Berarti pernyataan saya dulu bilang jika hari hujan maka saya tidur. Hari benar hujan gitu ya. Tapi waktu dicek, waktu ditelepon, kok nggak tidur? Gitu kan. Berarti dulu kamu ngomong salah pernyataan kamu gitu ya. Nah, terus hari nggak hujan, tapi tidur. Ya nggak salah, benar kan? Karena kan saya dulu bilangnya kalau hari hujan maka saya tidur. Kalau nggak hujan, mau saya tidur kayak nggak tidur kayak gimana saya gitu kan ya? Karena saya nggak bilang itu. Nah, jadi ini benar gitu. Itu logikanya seperti itu ya, paham ya? Nah, itu akan membentuk bagaimana kita berpikir secara logika gitu ya. Ngerti ya? Jadi kalau misalkan ada yang bilang jika hari ini Senin ya, maka kita akan ulangan matematika. Gitu ya. Benar hari Senin. Saya ngadain ulangan. Ya. Terus misalkan besok saya ulangan lagi. Saya dibilangnya apa? Kan harusnya hari Senin ulangan, gitu ya. Nah, kan saya bilangnya kalau hari Senin maka ulangan. Ya. Hari ini Selasa bukan Senin. Saya ngasih ulangan. Benar nggak pernyataan saya? Boleh nggak saya mengadakan ulangan? Boleh, jadi nggak boleh protes gitu kan. Kalau hari Selasa saya ngadain ulangan juga nggak boleh protes. Karena secara logika matematika, itu tuh pernyataan yang benar. Ya, kan saya cuma bilang kalau jika hari ini hari Senin, ya maka kita akan ulang. Kalian akan ulangan. Tapi pas kita ketemu hari Selasa, saya ngadain ulangan, ya nggak salah. Ya, karena saya cuma bilangnya jika hari ini hari Senin maka kita akan ulangan gitu ya. Jadi semua ada kaidah ilmiahnya. Jadi nggak bisa pakai debat kusir gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya yang seperti ini. P jika dan hanya jika Q. Nah, kalau yang ini artinya bolak-balik, artinya jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi mesti bolak-balik. Gitu ya. Jadi dibacanya sekali lagi ini adalah ekivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Yang maka itu boleh ada yang satu panah, ada yang buku di berbagai buku ada yang pakai satu panah, dua panah boleh lah, gitu ya. Gitu. Nah, kenapa ini bisa benar? Tadi kan P-nya benar, Q-nya benar. Berarti ini benar maka benar dan benar maka benar. Tadi kan benar maka benar kan benar, benar dan benar kan benar, makanya dia benar. Itu. Kenapa ini salah? Kita lihat P-nya benar, Q-nya salah. Benar maka salah dan salah maka benar. Benar maka salah itu salah, salah maka benar itu benar. Salah dan benar itu salah, makanya dia kenapa salah? Gitu ya. Kenapa ini salah? Kita lihat ini P-nya salah, Q-nya benar. Salah maka benar dan benar maka salah. Ini kan salah, ini kan benar. Benar dan salah kan salah, makanya jadi salah. Gitu ya. Nah, ini salah-salah. Ini kenapa jadi benar? Karena salah maka salah itu benar dan salah maka salah itu benar, benar dan benar jadi benar. Nah, cuma gitu-gitu aja. Jadi bab ini itu hanya benar dan salah. Begitu-gitu saja. Benar salah, benar salah. Aku dan kamu, kamu dan aku. Sama saja. Ya, begitu. Oke? Sip? Lanjut ya.
Ini yang A tadi dibaca negasi atau ingkaran, ini dibaca konjungsi atau dan, ini dibaca disjungsi inklusif atau yang D-nya adalah ataukah, yang E itu implikasi. Tadi dibacanya jika P maka Q gitu ya. Yang F itu biimplikasi. Ya. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Ya. Atau kalau di dalam bahasa Inggris kan biasa ditulis if and only if. Nah, kalau di bahasa Indonesia, nah ini nanti cek aja ke guru bahasa Indonesia ya. Saya nulisnya jika, nah K-nya ada 2, gitu ya. Itu aja udah kan Inggrisnya IFF gitu ya. Kalau yang ini kan if titik-titik dan titik-titik gitu ya. Biasanya gitu ya. Jika P maka Q kan Inggrisnya begitu. Jika P maka Q, if P that Q. Ya, kalau yang ini P IFF Q itu artinya P jika hanya jika Q. Ya berarti kalau dalam bahasa Indonesia gini aja gitu ya. P jika hanya jika Q gitu ya. Kan serapan itu kan. Ya, tapi nanti dicek ya. Nah, saya juga belum tentu benar ya. Saya nulisnya jika K-nya 2 gitu ya. Kita tanyakan, nanti kalian tanyakan pada ahlinya ya, ke guru bahasa Indonesia EYD-nya benar nggak. Nah, kemudian apa ini? Selanjutnya tautologi. Nah, ada istilah tautologi. Tautologi itu kalau namanya pernyataan majemuk itu tadi yang sudah dioperasikan ya. Jadi misalkan A dan B, nah itu majemuk. Kalau cuma A doang itu ya pernyataan. Kalau majemuk itu berarti sudah dioperasikan. Ketika kayak kalian belajar di bahasa Indonesia, ya ada 2 kalimat. Ya tadi ada 2 pernyataan. Maksudnya ada yang pernyataan pertama misalkan tadi saya makan, yang kedua saya tidur, gitu ya. Kemudian kalau kita ingin buat dalam bentuk pernyataan majemuk, ya jika saya tidur maka saya makan. Jangan diartikan ya, jangan ini benar nggak ya jika saya makan saya tidur. Bukan, ini kan tadi cuma contoh aja gitu ya. Saya kasih contoh jika saya makan maka saya tidur gitu kan ya. Itu cuma contoh saja. Nah, kalau tautologi itu sebuah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran. Artinya apa? Di sininya benar semua nih, B, 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 B. Nah gitu. Ya, untuk semua nilai kebenaran. Saya kasih contoh ya. Nih, contohnya gini nih. Contohnya gini aja deh. P maka Q, jika P maka Q, dan P maka Q. Nah, gitu ya. Ini nilai kebenarannya apa sih? Nah, cara ngebuat nilai kebenaran tuh kayak gini nih. Ya. Kita punya ada 4 possibility. Kalau ada 2 variabel, itu kita punya 4 possibility. Ya kan? Kalau ada 2 pernyataan, ada 4 possibility. Bisa benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Nah, nanti kalau dites ya, kalau kamu ngerjain latihan urutannya begini ya. Kalau ada 2 variabel, cara nulisnya urutannya mesti sama ya, supaya gampang aja meriksanya gitu ya. Jadi ini caranya gampang juga sih nulisnya. Ini B-nya 2 kali, S-nya 2 kali. Di sininya selang-seling. Kalau ada 3 variabel gimana? 3 variabel. Kalau 3 variabel gini nih. Di sini nulisnya 4 kali, di sininya nulisnya 4 kali. Kan total pasti ada 8 kemungkinan kan, 2 pangkat 3 kan? Di sini nulis B 2 kali, S 2 kali. B 2 kali, S 2 kali. Di sininya selang-seling. Tuh, gitu kan. Jadi pasti total semua kemungkinan nggak akan ada yang kelewat. BBB, BBS, BSB, BSS, dan seterusnya. Ya. Oke. Jelas ya? Nah, balik lagi ke yang tadi. Kita lihat yang pertama, jika P maka Q kan tadi apa? BSBB. Nah, gitu. Jadi nyambung. Kita satu frekuensi jadinya. Kalau ketika kita ngomong ini sama-sama, kita akan berada pada satu frekuensi. Ya, tidak. Saya di 90,2 FM, kamu di 100,3 FM. Enggak ya. Oke. Selanjutnya adalah jika P maka Q didan sama P. Nah, kalau didan sama P, nah kita lihat ini. Benar dan benar. Benar kan tadi kan? Salah dan benar. Salah. Benar dan salah. Salah. Benar dan salah. Salah. Nah, gitu loh. Yang terakhir, ini cemplungin ke sini. Saya nggak akan tulis ya, karena kepanjangan, nanti nggak cukup whiteboard-nya. Nah, saya cemplungin ke situ. Nah, ini kan, yang ini dengan si Q kan, tapi pakai operasi jika maka. Jika benar, maka benar. Itu benar. Jika salah,
maka salah, benar juga. Jika salah, maka benar, benar juga. Jika salah, maka salah, benar juga. Inilah yang disebut sebagai tautologi. Ya, yang tautologi itu ini ya maksudnya. Ya, pernyataan itu. Pernyataan majemuk itu tautologi. Karena untuk semua kemungkinan nilai kebenaran yang ada, dia nilainya benar kabeh gitu ya. Benar semua gitu loh. Ya. Ngerti kagak? Oke, saya kira mengerti karena senyummu menunjukkan itu. Ya, baik. Jadi tanpa kata-kata pun bisa dengan ekspresi, saya kira ya. Oke. Sudah ini? Kita hapus, clear, lanjut. Nah, nomor 5. Ada yang namanya kontradiksi. Nah, kalau kontradiksi, pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan komponennya. Jadi nanti bukan BBBP, tapi SSSS. Itu kalau tadi cuma ada 4 kemungkinan, kalau ada 8 kemungkinan ya S-nya ada 8 biji gitu loh. Ya. Pokoknya S semualah gitu intinya. Ya. Nah, berikutnya poin 6. Tadi kita punya ini namanya implikasi, dibacanya jika P maka Q. Lalu kita punya istilah. Nah, jadi di dalam belajar itu kan ada banyak terminologi. Ya, nah ini dia terminologi dalam logika matematika. Kalau kita punya implikasinya jika P maka Q, yang disebut sebagai converse itu adalah jika Q maka P. Yang disebut sebagai inverse adalah, ini nulisnya bukan gini ya, tadi saya udah bilang ya, sejajar. Nah, jika negasi P maka negasi Q. Nanti perbaiki saja. Itu tadi saya nulisnya kurang baik gitu ya. Ada juga yang menulisnya seperti ini lambangnya boleh gitu ya. Negasi itu pakai kayak begitu boleh. Simbolnya seperti itu. Lalu kontraposisi seperti itu. Dari inverse jadi converse-nya si inverse itu adalah kontraposisi. Ya. Oke. Kenapa sih perlu ada tulisan converse, inverse, kontraposisi ya? Pertama, tentu biar keren. Yang kedua, ya, nah, kita kan nggak bilang begini, jika P maka Q. Apa itu converse? Ya, converse itu adalah Q sama P, Q-nya dibalik jadiin P, P-nya dibalik jadiin Q, gitu kan ya? Nah, kan seperti itu. Ya kan? Posisi letaknya dibalik-balik seperti itu. Tapi kan susah. Ya, kalau kita mengartikan seperti itu. Jadi kita gampangnya saja converse itu jika Q maka P. Ya. Jadi seperti contoh kalimat misalkan. Jika saya tidur, jangan saya tidur lagi deh. Apa? Jika hari hujan, maka saya di rumah. Gitu. Jika hari hujan, maka saya di rumah. Ya, converse-nya apa? Jika saya di rumah, maka hari hujan. Gitu ya, itu converse-nya. Oke. Inverse-nya apa? Tadi P itu apa? Hari hujan. Q-nya saya di rumah. Gitu ya. Inverse-nya berarti jika hari tidak hujan, maka saya tidak di rumah. Kontraposisinya adalah jika saya tidak di rumah, maka hari tidak hujan. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Jadi kalau misalkan nanti supaya agak keren begitu ya, kita bisa bilangnya begini. Ya. Kita sudah tahu bahwa jika hari ini Senin, maka apa? Kalian akan ulangan gitu ya. Tapi saya bilangnya begini. Ya, saya bilangnya jika kalian tidak ulangan, maka hari ini tidak Senin. Gitu ya, hari ini bukan Senin. Nah, apa interpretasi daripada kalimat itu? Kalimat itu ekivalen dengan jika hari ini Senin, maka kalian akan ulangan. Ngerti nggak maksud saya? Ya, berbahagialah mereka yang percaya, namun tidak mengerti akan kalimat tadi. Paham maksud saya tadi ngomong begitu? Kan tadi sekali lagi ya, misalkan kamu udah punya tahu nih kalimatnya. Jika hari ini Senin, maka kalian akan tes, gitu ya.
Tapi saya bilangnya nggak pakai kayak begitu. Nah, saya bilangnya begini. Jika kalian tidak tes, maka hari ini bukan Senin. Saya bilangnya gitu ke kalian. Ya, hari Minggu tuh saya bilangnya begitu. Jebret aja hari Senin hari ini. Lalu saya bilang, mari kita ulangan. Nah, jangan ada yang protes. Kenapa? Karena kalimat yang pada hari Minggu itu ekivalen dengan jika hari ini Senin, maka kalian akan tes. Ya. Nah, itu maksudnya kontraposisi. Saya bilang kontraposisi itu ekivalen dengan si converse-nya. Dengan si implikasi, sorry. Jadi implikasi itu ekivalen dengan kontraposisi. Jadi kalau saya bilang tadi jika hari hujan maka saya di rumah, itu ekivalen dengan jika saya tidak di rumah maka hari tidak hujan. Ekivalen itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi kalau kamu cek di tabel kebenaran yang namanya ini jika P maka Q, itu pasti punya nilai kebenaran yang sama dengan tidak Q maka tidak P. Nilai kebenarannya pasti BSBB juga. Itu. Ini yang dimaksud dengan ekivalen. Nah, gitu ya. Jelas ya? Kamu cek aja sendiri. Itu sama pasti. Nilai kebenarannya BSBB. Sama-sama dengan BSBB. Gitu loh. Ya. Nilai kebenarannya sama. Jadi kalau mau agak sedikit keren, kamu punya kalimat jika P maka Q, kamu buat dengan kontraposisinya, bilang ke orang itu. Gitu ya. Berarti Anda sudah bisa memanfaatkan logika. Ya. Itu logika memusingkan orang. Tentu ya. Tapi kan kaidahnya ada. Kaidah ilmiahnya. Oke, next. Ini udah ya, dihapus ya. Baik. Hapus, sip. Jadi yang nomor 7 ini, yang disebut ekivalen tadi, mempunyai nilai kebenaran yang sama. Contohnya yang tadi A, jika P maka Q itu ekivalen dengan kontraposisinya, dan juga ekivalen dengan negasi P atau Q. Ya, jadi jika P maka Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q, ekivalen juga dengan negasi Q maka negasi P. Ya. Nanti kamu bisa cek bahwa ini mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua nilai kemungkinannya. Ya. Untuk semua kemungkinan P dan Q-nya. Yang B, jika Q maka P, ya sama kayak tadi, ekivalen dengan kontraposisi. Yang C, negasi dari jika P maka Q itu adalah P dan tidak Q. Nah, sebenarnya kamu cukup tahu di sini yang A, nanti akan kamu bisa derive ke C. Nah, jadi ini juga bisa diturunkan. Nah, ya. Kita lihat, karena kok bisa sih dapat C? Negasi dari P maka Q, kan tadi katanya P maka Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q kan, berdasarkan nomor A kan? Ya. Nah, negasi dari negasi P itu P. Negasi dari atau itu dan. Negasi dari Q itu negasi Q. Ini tuh mirip dengan himpunan. Dengan himpunan. Yaitu begini kalau himpunan. Dulu belajar himpunan di SMP. A komplement itu kalau di sini negasi P. Atau kalau di himpunan itu union, gabungan. Jadi A komplement union dari B, saya kasih komplement lagi. Nah itu tuh mirip dengan negasi dalam kurung negasi P atau Q. Nih kalau kamu gambar seperti ini. Ini himpunan A, ini himpunan B. A komplement itu yang bukan A kan? Yang ini nih yang bukan A itu. Yang saya shaded. Lalu digabung dengan si B. Si B itu yang saya kasih warna kuning. Ini si B. Ya. Oke. Lalu yang ditanya adalah komplement dari yang warna kuning dan merah itu ya. Betul? Kan A komplement union B komplement. Jadi A komplement itu tadi yang di luar sama yang di sini yang di dalam B tapi sebagian itu ya. Kemudian di union dengan B berarti hasil unionnya itu yang kuning ya, hasil unionnya. Sedangkan yang disebut sebagai komplement dari A komplement union B itu yang warna biru. Yang ini kan? Setuju? Ya. Itu tuh sama dengan apa? Sama dengan A iris dengan B komplement. Coba kita lihat. Betul nggak intersection dari A dengan B komplement itu adalah yang biru?
Apakah betul? Kita lihat. A itu yang ini. Lalu B komplement itu yang ini. Irisannya itu yang warna hijau. Cocok kan? Sama tuh. Ya. Jadi itu mirip. Kalau dulu di himpunan pakainya union atau gabungan, kalau di sini pakainya atau. Kalau dulu di himpunan intersection, di sini pakainya dan. Kalau dulu di himpunan komplement, kalau di sini namanya negasi kalau di pernyataan. Tapi jangan nanti P gabung Q, nggak boleh, salah, ya, nggak bisa. Ngerti? Ini statement, ya, ini notasi buat himpunan. Cuma nggak boleh juga gini, himpunan A atau himpunan B, ora iso, ya, tidak bisa. Himpunan sama himpunan, jembatannya digabungkannya dengan union, intersection, gitu ya. Ada lambangnya masing-masing, punya namanya masing-masing. Ya, paham ya? Kalau di sini pakai dan atau kalau di statement itu. Oke, sampai situ ngerti nggak? Sampai nomor 7? Ada tanya? Nggak ada? Hmm? Tak ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, lanjut ya. Lanjut ya, hapus ini ya. Nah, jadi tadi yang A itu sudah. Jika P maka Q. Tadi ekivalen dengan itu. Yang B juga sudah. Yang C adalah negasi dari P maka Q. Itu adalah seperti itu ya. Tadi saya udah turunkan belum ya? Jadi lupa. Udah ya? Oh udah. Ya udah. Oke. Terus yang D. Itu negasi dari jika P jika dan hanya jika Q. Ya. Itu kan P jika dan jika Q itu tadi ekivalen dengan apa? Jika P maka Q dan Q maka P. Gitu kan ya. Nah kemudian ini dan ini kan berarti jadi negasi P maka Q atau negasi Q maka P. Ya. Negasi dari P maka Q atau negasi Q maka P, gitu ya. P maka Q itu apa? Tadi ekivalennya. Negasi P atau Q, negasi P atau Q, ini berarti P dan negasi Q, atau
P, dan, sorry, salah. Tadi kan negasi P atau Q, berarti kalau di sini negasi Q atau P ya. Berarti ini P dan negasi Q, yang ini Q dan negasi P. Nah, makanya jadi gini kan. Ya. Jelas ya? Oke. Nah, atau juga yang seperti ini boleh. Ini kamu bisa menunjukkannya dengan menggunakan nilai kebenaran juga boleh kayak tadi ya. Dia mempunyai nilai kebenaran yang sama. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Sudah ini? Udah? Baik. Halo. Sudah? Coba boleh dibaca dulu nomor 8. Silakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Nomor 8 tadi di sini kalau saya punya pernyataan tadi ada PQR ya. Kemudian ada B itu tautologi, S-nya kontradiksi, maka yang pertama P atau P itu ekivalen sama P. Kenapa? Karena kalau P-nya benar, benar atau benar kan benar. Salah atau salah kan salah. Nah, jadi tergantung dari P-nya. Itu namanya idempoten. Yang kedua, P dan P itu P. Ya, benar dan benar kan benar, salah dan salah kan salah. Lalu asosiatif, P atau Q
Lalu di atau sama R, itu boleh kerjainnya yang Q atau R dulu boleh. Terus sama yang P dan seterusnya. Ya, kalau di dan juga sama. Komutatif. Jadi kayak di penjumlahan A tambah B, B tambah A kali B, B kali A. Ini juga sama. P atau Q, Q atau P dan seterusnya. Kalau distributif, P atau Q dan R, itu berarti P atau Q dan P atau R. Ya, untuk P dan Q atau R berarti P dan Q atau P dan R. Begitu ya. Sifat identitas. Kalau P atau salah pasti P, karena bergantung dari si P. Kalau P-nya benar ya jadi benar. Benar atau salah kan benar. Salah atau salah kan salah. P dan benar pasti benar, karena benar dan benar, benar. Salah dan benar, itu salah. Gitu ya. P atau benar selalu benar, karena mau apapun P-nya, mau P-nya benar salah, pasti dia benar. P dan salah juga salah. Gitu ya. Jelas nomor 8? Lanjut, kalau nggak ada pertanyaan. Ya. Nah, ada sifat komplement, P atau negasi P itu benar. P dan negasi P itu salah. Negasi dari negasi P itu P. Ya, jadi bukan P ya P, balik lagi kan. Negasi salah benar, negasi benar itu salah. Ya. Baik, sifat De Morgan itu seperti di himpunan. Di himpunan kan kita punya A intersek B di komplement, itu ekuivalen dengan, di situ berarti sama dengan A komplement gabung B komplement. A union B, ya komplement dari A union B itu adalah A komplement intersek dengan B komplement. Gitu ya. Nah, di sini juga sama. Kita bisa menggunakan sifat De Morgan untuk di pernyataan. Lalu ada kuantor. Nah, ini kuantor universal, ini untuk setiap dibacanya atau semua, dan kuantor eksistensial dibacanya ada beberapa, gitu ya. Contohnya gini cara nulisnya. Cara bacanya gimana? Cara bacanya gini. Ini kan untuk setiap atau semua. Untuk setiap X bilangan real, X kuadrat itu cara bacanya jangan lebih dari sama dengan 0. Kurang baik ya. Cara bacanya gini. Untuk setiap X di bilangan real, ya untuk setiap X di bilangan real, ya, kuadrat dari X, ya, selalu apa? Tak negatif. Ini tuh tak negatif dibacanya. Lebih dari sama dengan 0 itu tak negatif. Artinya bisa positif, bisa 0 kan? Itu. Nah, itu cara bacanya. Kan enak kalau dengan matematik kita cuma pakai lambang-lambangan begitu tanpa menuliskan kalimat yang begitu panjang kan. Nah, kemudian ini ada lagi nih. Apa cara bacanya? Ya. Cara bacanya gimana? Cara bacanya ada X, Y, artinya ada pasangan X, Y di bilangan bulat. Ini tuh gini ya, kalau himpunan kan ini anggota nih. A anggota A. Kalau yang ini terbalik itu dibacanya such that atau sedemikian sehingga. Ya. Jadi ada pasangan X, Y anggota bilangan bulat sedemikian sehingga X tambah Y-nya sama dengan 2. Ada kan? Contohnya 1 tambah 1. Contohnya min 1 tambah 3, min 1,3 dan seterusnya gitu kan ya. Itu ada bacanya. Nah, kalau saya tulis gini. Untuk setiap X di bilangan real, X kuadrat itu negatif. Nah, ini suatu pernyataan yang salah jadinya kan? Ya. Kalau ini pernyataan benar, ini pernyataan salah. Ya, ini pernyataan benar, ya kan? Betul. Pernyataan tersebut dihubungkan oleh kuantor-kuantor tadi itu. Ada untuk setiap, ada gitu ya. Oke? Jelas ya? Lanjut ya. Nah, ingkaran dari kuantor untuk setiap
itu ada. Kalau ada itu untuk setiap. Jadi misalkan tadi gini, untuk setiap X bilangan real, X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Kalau dikasih negasi jadi apa? Dikasih ingkaran. Jadinya ada X di bilangan real, sehingga X kuadrat lebih kecil 0. Itu negasinya. Dan jelas, ini kan tadi bernilai benar. Negasi dari benar kan salah. Mana ada X di bilangan real yang dikuadratin jadi negatif? Kan nggak ada. Nah, gitu loh. Ya. Tapi cara penulisannya seperti itu. Ya. Paham? Yang nggak jelas tanya. Nah, agak susah saya untuk melihat satu persatu. Ini jelas tidak jelas. Tapi saya melihat dari ekspresi ada yang mengkerutkan dahi. Nah, mungkin itu nggak jelas. Atau memang dahinya lagi gatal. Saya nggak tahu. Tapi sepertinya itu ekspresi tidak jelas. Silakan ditanyakan kalau tidak jelas. Ya, tidak ada. Malu bertanya, sesak di jalan. Sesat ya. Tapi bisa juga sesak ya, karena kita nggak tahu kan. Bisa saja kalau malu bertanya di jalan, kita sesak. Sampai kita nggak tahu jalan. Jadi jelas ya? Tidak ada? Baik. Ini karena ini sudah mau akhir dari cerita kita. Tuh. Itu akhir cerita, tinggal satu halaman lagi. Seperti lagu Kahitna. Baik. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, lanjut nih. 10. Penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini ada 3 macam. Ya. Yang pertama ada yang namanya modus ponen, kedua tolen, ketiga modus namanya silogisme. Ya, nanti di halaman berikutnya. Ya. Modus ponen itu begini. Saya punya ini namanya premis 1 ya. Jika P maka Q. Premis 2-nya P. Kalau kedua premis ini benar, maka kesimpulannya itu jika P maka Q dan P itu kesimpulannya adalah Q. Dan kesimpulannya juga benar gitu ya. Jadi argumentasi ini dikatakan sah atau valid kalau konjungsi dari premis-premisnya benar. Maksudnya gimana sih? Jadi gini. Jadi cara bacanya ini semua nih, ya, ini itu ditulisnya begini. Kalau dalam sebuah pernyataan majemuk ditulisnya gini. Jika P maka Q dan P maka Q. Itu tuh premis 1 ini, premis 2 ini dihubungkan dengan operasi dan kesimpulannya ini. Kalau kamu cek ini dengan menggunakan nilai kebenaran, tadi kita sudah cek di pertama kali, ya, dia kan tautologi. Nah, betul? Tadi kan udah dicek kita, makanya tadi saya kasih contoh ini. Itu tuh tautologi. Kalau kamu cek pakai nilai kebenaran. Ya. Jadi dia merupakan sebuah kesimpulan. Ya. Oke. Yang kedua juga sama. Ya, contoh yang pertama gampang ya. Tadi misalkan, jika hari hujan maka saya tidur. Hari hujan, kesimpulannya saya tidur. Gitu ya. Kalau yang B modus tolen. Kalau tolen, premis 1-nya jika P maka Q, premis 2-nya negasi Q, kesimpulannya negasi P. Kalau dituliskan dalam bentuk pernyataan majemuk jadi begini. Jika P maka Q dan negasi Q, maka negasi P. Gitu ya. Itu penulisannya begitu. Itu disebut modus tolen. Contohnya, jika hari hujan maka saya tidur. Saya tidak tidur, kesimpulannya hari tidak hujan. Gitu. Ya. Lanjut.
Berikutnya adalah silogisme. Silogisme seperti ini. Misalnya jika hari hujan maka saya tidur. Jika saya tidur maka saya mimpi misalkan. Berarti jika hari hujan maka saya mimpi. Gitu. Ya. Oke, seperti itu. Tadi ada yang mau nanya, sepertinya ada coretan tadi di sini, kok bisa warnanya ungu? Saya kok nggak ada warna ungu? Wah, Bisa jangan-jangan ada ungu. Steven nih. Hah? Jangan-jangan Steven nih ngaku, ayo. Kok bisa ada berwarna ungu itu? Nih ada yang mau balik ke halaman ini, silakan. Ya, sip. Saya nggak ada ungu di sini. Cuman hitam, merah, kuning, hijau, biru. Kok bisa ungu? Ungu bagus juga itu, unicorn ya. Itulah. Next. Ya, enggak, saya kira sampai situ dulu aja ya. Sampai 10. Ya, sampai ini saya enrichment. Ya, saya kira itu. Ya, saatnya sekarang latihan. Nih, latihannya. Silakan. Soalnya sederhana saja. 1, 2, 3. Cuma 3 halaman. Ya. Silakan. Bisa dicoba.